Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Amma ba'd, ibu-ibu sekalian, para jamaah baik yang hadir secara offline maupun yang menyaksikan via YouTube atau secara online ya dari rumah. Alhamdulillah kita lanjut di kajian Nasaihul Ibad. Ya, kemarin kalau sebelum Ramadan kita bahas terkait tentang iman juga ya. Insya Allah ini kita lanjutin masih tentang keimanan. Insya Allah yang hadir pun imannya masih kuat tinggi-tinggi semua mudah-mudahan. Ya, karena iman itu kan yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun. Insya Allah yang rajin hadir ke majelis ilmu imannya naik terus. Kalau turun dikit ditaikin lagi, ya Bu ya. Jadi tergantung kita mau naikin atau mau nurunin, begitu. Ya, kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah khususon buat mualliful kitab ya, pengarang kitab Nasaihul Ibad Al-Hadihiniyah wa ala kulli niyatin shalih, khususon mualliful kitab Nasaihul Ibad. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik, insyaallah bulan depan mudah-mudahan nanti bisa punya kitabnya ya ibu-ibu ya. Ya Mas Ari ya. Nanti insyaallah yang terjemahannya saja, karena Nasaihul Ibad itu tipis. Jadi cukup di inti-inti hadis dan qaul-qaul ulama baik sahabat maupun tabi'in. Jadi kitab ini membahas ada sabda Nabi yang disebut dengan hadis, ada yang disebut dengan asar atau qaul-qaul para sahabat, para tabi'in. Jadi apa kata Umar bin Khattab, apa kata Ali, apa kata Utsman, Abu Bakar dan lain sebagainya, atau tabi'in, ulama yang masuk dalam kategori tabi'in, itu juga dirangkum dan dijelaskan di dalam kitab ini. Bab yang kemarin kita bahas itu babus sunai. Bab ini membahas tentang perkara yang dua, maksudnya dua perkara yang dapat ini. Jika tidak mengerjakan dua perkara maka akan terjadi dua perkara gitu ya. Nanti ada sulasi, tiga perkara yang begini, kalau tidak begini maka akan begini gitu. Nah ini kita masih dalam pembahasan as-sunai yang dua. Wa fihi thalatsuna mau'izah. Yang 30 itu adalah nasihat semua keseluruhan. Ya, arba'atun akhbar wal baqi asar, yang 4 nih sabda Nabi, sisanya qaul ulama, qaul sahabat tabi'in. Ya. Yang kemarin sudah kita bahas di hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha khoslatani, ya. Sebentar. Saya cari man syai'un. Ya. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma. Ya, dua perkara ini paling afdol di antara perkara-perkara lainnya. Apa? Yang pertama al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Itu udah kita bahas ya di pembahasan sebelum bulan suci Ramadan. Mungkin banyak yang baru hadir dan baru datang juga.
Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang punya keutamaan terbesar dalam dirinya. Mempertahankan keimanan itu sulit atau enggak? Sulit ya. Ibu lagi puasa, ada tetangga sahabat kita lagi ngerujak, Bu, batalin aja puasanya, Bu. Ini pedes bener, enak nih. Nanasnya nanas madu, payaknya dari Thailand belinya. Kata dia, kalau saya nggak nyobain, sayang bener. Tapi kalau saya harus batalkan puasa juga sayang. Itu iman kita sedang dipertanyakan. Bisakah untuk tetap mempertahankan? Atau jangan-jangan cuma gara-gara payak dari Thailand sama nanas madu kita buka? Ya, nah itu tergantung keimanan kita. Nah, sekali lagi, al-imanu billah perkara yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi orang-orang sekitar. Kita nih kalau bisa selama hidup jadi orang yang bermanfaat. Jadi orang yang kehadirannya tuh dinanti-nantikan, kematiannya ditangisi, kedatangannya ditungguin. Itu ciri orang yang bermanfaat buat orang sekitar. Ada orang yang dia nggak pernah dinanti kehadirannya. Kalau bisa si itu jangan datang. Berabe kalau ada dia mah katanya. Pernah nggak kita melihat kejadian demikian? Pernah ya? Kalau bisa si itu mah jangan diajak. Kenapa? Ribet orangnya, minjem duit mulu. Kehadirannya tidak ditunggu, kedatangannya jadi cacian, pakai ikut segala. Gak usah diajak ngobrol, dia mah biarin aja. Yang enak-enak makanan jangan dikasih sama dia. Kenapa? Dia mah kalau makan bukan cuma makan di sini, dibungkus semua sama dia, dibawa pulang. Contoh ya, ini kan relate nih kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi ada tipe-tipe manusia yang kehadirannya tidak pernah ditunggu, kedatangannya menjadi penyesalan bagi orang-orang sekitarnya. Ketika dia wafat ataupun meninggal, itu menjadi syukur bagi orang-orang sekitarnya. Alhamdulillah mati juga akhirnya, katanya. Kan saya bilang ngapa kagak dari kemarin dia mati, katanya. Ada Bu, ada. Pernah gak kita dapetin pembahasan demikian? Dia mah kalau hidup nyusahin orang habisnya. Alhamdulillah panjang umur yang begitu ya. Rata-rata yang akhlaknya buruk, yang suka bikin perkara, yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang ahli ghibah, itu umurnya panjang. Ibu ya, itu kan istidraj dari Allah. Tapi ada orang yang baik, lisannya terjaga, akhlaknya bagus, sama sekitar dia memberi manfaat, sedekahnya tiada batas, tapi ternyata Masya Allah usianya sangat singkat. Makanya ada istilah orang baik mah meninggalnya cepat. Ibu jadi pengen jadi orang baik apa orang buruk? Berarti mau duluan ya? Pengennya jadi orang baik, memberi manfaat, tapi umurnya panjang, rata-rata pendek. Ya tapi itu urusan Allah ya Bu ya. Kita semua pengennya dapat ridha Allah, masuk surga, memberi manfaat buat orang-orang sekitar. Tapi jadi orang baik, jadi orang yang mempertahankan keimanan, ujiannya juga berat. Banyak. Jadi istri soliha, ujiannya berat apa enggak? Bu, Ibu, taat sama suami berat apa enggak? Enggak ya? Beratnya di mana? Taat sama orang tua berat atau tidak? Berat, apalagi kalau orang tua sudah dalam masa-masa tuanya, sepuh, sudah sakit, tidak bisa apa-apa, anaknya yang merawat. Ini kembali sifatnya seperti kanak-kanak lagi. Cepet baper kalau kata orang sekarang, bawa perasaan. Sama suami ustazah berat banget, kita pengen taat sama suami. Iya, kalau suaminya soleh, kadang-kadang suaminya toleh, bukan soleh. Ini toleh itu artinya durhaka sama Allah. Ya, kita pengen rajin sholat, dia nggak pernah ngimamin, orang dia aja nggak pernah sholat. Kita pengen diajarin ngaji, suami kita aja nggak bisa ngaji. Jadi berat kadang-kadang taat sama suami.
Tapi siapa yang berhasil melewati ujian tersebut, dialah orang-orang terpilih yang banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin udah kita bahas, orang yang beriman kepada Allah, dia yakin, dia percaya, ya, dia kembalikan seutuhnya semua yang dia inginkan. Hajat apapun mintanya sama Allah, bukan sama yang lain. Dia yakin Tuhan ya Allah yang menciptakan, Allah yang sudah menentukan takdir baik atau buruknya Allah. Ini orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Karena keimanan kita kadang diuji, seringkali kita meminta kepada selain Allah. Ini saya teruskan di pembahasan selanjutnya. Wa khaslatani la syai'un akhbasu. Ada dua perkara yang dia paling buruk di antara perkara-perkara yang lainnya. Jadi nggak ada yang nandingin perkara buruknya itu, ya. Apa? Ai anjasu, paling menjijikan. Jadi kalau ada orang melakukan dua perkara ini, oh, seburuk-buruknya manusia. Minhuma, apa dua perkara tersebut? Asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah, syirik, meminta kepada selain Allah. Wadurru lil muslimin, membahayakan atau memberi kemudaratan bagi muslim yang lain. Jadi kalau dua perkara yang paling Allah suka dan paling utama di sisi Allah adalah beriman kepada Allah, yang kedua menjadi orang bermanfaat bagi muslim yang lainnya. Selanjutnya ada dua perkara yang paling buruk di sisi Allah, paling menjijikan bagi Allah. Tatkala seorang manusia punya dua perkara ini, satu, hidupnya gemar menyekutukan Allah, mintanya kepada selain Allah. Ada pohon besar berkumpul satu kampung. Katanya kalau kita datang ke pohon ini, kita kasih gorengan, kita kasih cilok, seblak, buah-buahan, kopi, ini ditaruh sini semua. Insya Allah apa yang kita pengen katanya dikasih tuh. Ini pohon-pohon ajaib. Syirik atau enggak? Syirik. Ada satu kolam nih, katanya kolam yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, siapapun orang yang bisa berenang di sini, dia punya penyakit apapun sembuh. Ini kolam mujarab nih katanya. Kalau dia menganggap kolam itu yang menyembuhkan, kalau dia menganggap pohon itu yang memberi segalanya, maka dia syirik. Berarti dia meminta kepada setan, kepada jin. Maka sekali lagi memurnikan tauhid kita untuk benar-benar yakin tempat meminta kita tuh Allah, Allah, Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mintanya sama Allah, takutnya sama Allah. Jadi takut ini terbagi dua. Ada takut sama Allah, ada takut sama makhluk. Takut sama Allah maknanya bukan pengen ngejauh, tapi takut sama Allah adalah takut ketika Allah tidak lagi memberikan rahmatnya kepada kita. Takut ketika Allah tidak lagi menolong kita. Takut ketika Allah tidak lagi cemburu kita berbuat maksiat. Itu takut kepada Allah. Itu takut yang sebenarnya. Beda sama takut kepada makhluk. Ibu takut sama makhluk, ibu ngutang 10 juta sama temen di majelis nih, ya. Bu, ngaji yuk. Saya nggak ikut deh. Kenapa? Habis saya punya utang sama si ibu itu, takut ketemu. Jadi takutnya tuh adalah takut yang membuat dia pengen ngejauh, nggak mau ketemu. Betul nggak, Bu? Betul ya. Ada orang jahat yang suka mengganggu. Kalau kita lewat seringkali diganggu, kita ketemu, ya Allah langsung cari jalan pintas. Tuh takut. Takutnya pengen menjauh, tapi tidak dengan takut kepada Allah. Ini takut kepada makhluk pengen menjauh, takut kepada Allah itu maknanya pengen terus lebih dekat. Dulu Umar bin Khattab itu kan terkenal dengan Asadullah, ya, singanya Allah. Jadi paling menyeramkan Umar bin Khattab nih, ya, sangar gitu. Jadi salah satu Umar yang didoakan oleh Nabi masuk Islam, dan ini jadi kekuatan buat Islam itu sendiri. Satu ketika Umar bin Khattab itu lagi berjalan melewati satu jalan. Begitu lagi jalan, ada jin pengen jalan juga di jalanan itu. Karena dia ngelihat ada Umar, dia belok ke kiri apa ke kanan. Cari belokan dah, ada Umar bin Khattab katanya.
Ini saking menyeramkannya Umar, saking gagahnya, tegasnya, sampai jin aja takut nyari jalan pintas. Ibu ya, itu dalam satu riwayat kisah begitu. Saking tegasnya Umar bin Khattab. Begitupun kita terkadang takut sama makhluk, baik itu makhluk kasar maupun makhluk halus. Makhluk halus nih dedemit, ya, jurik cek orang Sunda nama. Kalau orang Depok nyebutnya apa? Depok ini punya setan tersendiri apa enggak, Bu? Ada panggilan tersendiri ya. Kalau Indonesia ini karena luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, kepulauannya banyak, itu banyak juga yang belum terjamah ya. Tiap daerah punya cerita mistis masing-masing. Ada kalau orang Padang, ada orang Padang di sini. Ada banyak ya. Gitu ya Uni ya. Jadi kalau orang Padang katanya ada yang terkenal palasik ya. Apa tuh namanya tuh? Zaman dulu. Pindah lagi terbang sedikit daerah Kalimantan, ada yang dikenal dengan kuyang tuh. Kuyang lah, begitulah pokoknya ya. Kalau di Depok, nah Depok belum ada nih. Ya. Mamedi ya Bu ya. Jadi Indonesia ini negara yang pasarnya paling laku kalau kita jual apapun. Betul ya? Cerita mistis, film horor itu masuk apa namanya, penghargaan, nominasi sedunia. Kenapa? Penontonnya terbanyak film horor. Banyak ya Bu ya cerita-ceritanya. Kemudian kalau ada cerita mistis baik di medsos ataupun yang lainnya, viewersnya paling banyak. Dan kita, nah ini yang lagi ramai tuh ya, masuk lagi tuh kata. Tahu aja Ibu ya. Dan kita orang Indonesia itu paling up to date sama kisah-kisah mistis. Kenapa? Kita takut sama makhluk halus. Tapi kalau sama Allah nggak takut, maksiat kita nggak takut, udah, ntar juga Allah ngampunin, bisa tobat juga. Tapi kalau ketemu makhluk halus, kita jalan di kuburan, numpang. Anak bagong mau lewat, pang numpang. Betul ya? Dari dulu kadang-kadang kita diajarinnya begitu. Masya Allah, tuh lingkungan yang ngebentuk kita. Sekali lagi, ini tema utamanya, lingkungan mempengaruhi kadar keimananmu. Kita udah jadi orang tua yang ngaji, tahu ilmunya. Jadi jangan ngajarin gitu sama anak kita. Jalan tol, berhenti di pinggiran, nggak ada WC, anak kita kebelet pipis. Numpang dulu, numpang gitu. Kita punya iman, kita punya tauhid, kita yakin sama Allah, bacanya bukan begitu, tapi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tuh mintanya sama Allah, ya Allah mudah-mudahan gak ada yang membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru. Kita lewat kuburan lagi jangan numpang-numpang Bu, karena kuburan di Indonesia itu terkenal angker. Beda kalau kita ziarah ke Mekah, Madinah, di sana ada pemakaman Ma'la, ada Baqi, itu nggak angker tuh, angker nggak? Tengah malam kita sholat di Masjid Nabawi sambil ziarah ke Baqi, nggak angker. Tapi kalau di Indonesia, tuh lihat tuh, uka percobaan, ya, ditinggalin di situ, direkam, nanti keluar hantunya, setannya, nanti kesurupan dan lain sebagainya, dan laku di Indonesia, laku, masya Allah. Jangankan cerita setan di Indonesia, yang ngaku nabi aja banyak pengikutnya orang Indonesia mah. Betul ya Bu? Ada yang ngaku malaikat Jibril, pengikutnya banyak. Untung bukan Israel, ngeri juga jadi pengikutnya. Ya, dan Depok ini Depok masuk Cinere ya. Depok ini disebut dengan kota nabi karena banyak yang ngaku nabi. Orang Depok rata-rata. Tapi insya Allah yang hadir nggak ada yang ngaku nabi kan ya Bu ya? Atau istri nabi, bukan juga? Ya, iya. Waktu itu orang Depok Tugimin orang Depok lah. Berabe kalau selawatan kita ganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Nggak wibawa Bu, kedengerannya nggak? Ya itu ya.
Dan Depok ini paling terkenal yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, yang ngaku Imam Mahdi banyak di Indonesia, termasuk cerita-cerita horor ataupun tentang syaitan. Itu sekali lagi, jadi kalau lewat kuburan kita salam sama yang ada dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu doa yang bisa kita baca atau salam kepada orang-orang yang berada dalam kuburan. Jadi sekali lagi, asyirku billah, menyekutukan Allah, itu perkara yang dapat merusak keimanan kita. Ibu, saya izin minum dulu, boleh Bu? Capek ketawa sama ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirku billah, syirik kepada Allah, ya, meminta kepada selain Allah, percaya kepada ramalan. Nih lagi rame nih sekarang di medsos, ramalan. Salah satunya siapalah begitu ya, pokoknya bulan Juni akan terjadi kecelakaan pesawat. Pesawatnya warna merah. Saya baca komentar-komentarnya tuh. Pesawatnya warna merah, ada putih-putihnya dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu yang udah beli tiket minta di refund, kembaliin lagi. Nggak jadi dah, takut ada kecelakaan pesawat katanya. Nih hati-hati, itu semua bisikan dari setan. Kalau benar atau tidaknya itu takdir Allah. Makanya iman kita nih yang harus dibersihin, ya, ditazkiyatun nafs, disuciin lagi. Jangan sampai percaya kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama. Ada tukang ramal, nah biasanya tukang ramal seringkali kita percaya. Cuman kalau main ramal-ramalan gimana ustazah? Lah kalau mainan anak-anak kecil mah nggak apa-apa. Ada orang dulu ya Bu, saya dulu masih kecil-kecil nih, tangan dipencet nih kalau ada buletannya 3, anaknya 3 katanya. Kalau nggak ada yang nonjol nggak punya anak nih katanya. Pernah nggak Bu? Pernah ya Bu ya? Bu, jangan duduk depan pintu, kagak jadi dilamar. Lah buktinya kita sering duduk depan pintu udah 5 anaknya. Maksudnya ngalangin orang, jangan di depan pintu. Ya anak perawan mah kalau makan sambal jangan langsung dari coet katanya. Kenapa begitu katanya? Jadi banyak nih sebenarnya perkataan orang-orang dulu yang sebenarnya harus kita luruskan. Ya, benernya itu gini. Tapi kata orang dulu bener loh, nggak boleh begini. Bisa jadi benernya tuh ada dari sisi medisnya, dari sisi manfaat buat sekitar. Tapi bukan yang berasal dari agama. Ya. Jadi itu yang harus sekali lagi kita perbaiki terkait tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya yazid, naik terus, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya juga sehat. Ya, hatinya juga sehat. Nah, ini jadi syirik kepada Allah. Yang kedua, yang paling menjijikan di hadapan Allah, paling buruk nih, adalah ad-durru lil muslimin. Memberi bahaya bagi orang-orang sekitar. Suka bikin onar. Yang tadi kedatangannya bikin ribet orang. Kalau ada dia tuh ya masalah aja, ada aja datang bertubi-tubi. Ya, ini jangan sampai kita jadi makhluk atau manusia yang sikapnya demikian. Syukur-syukur yang hadir semua. Kita ngaji pagi hari ini, insya Allah kehadiran kita tuh dinanti-nanti Bu. Ya, insya Allah ngasih manfaat terus. Kita punya harta, kita sedekahin. Kita punya senyum-senyum sama orang lain. Jadi kalau muslimah yang baik, muslimah yang berakhlak adalah muslimah yang senantiasa memberikan sedekah kepada sesama muslimah lainnya, rajin senyum. Ada orang yang mukanya empet banget kita lihat. Punya duit, cemberut. Kagak punya duit, makin cemberut. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita mau ngajak ngobrol juga takut. Udah deh kagak usah, ngeri bener mukanya katanya. Ya, jadi kalau tidak bisa sedekah dengan perkara yang lain, minimal dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, jadi wadurru lil muslimina fi abdanihim au amwalihim. Ada manusia yang paling menjijikan di sisi Allah ketika dia memberi bahaya bagi muslim yang lainnya, baik itu dengan fisiknya ataupun dengan hartanya. Ya, nipu orang, ngambil hak orang lain. Dengan hartanya dia menjajah orang lain, mentang-mentang punya duit semua dia bisa selesaikan dengan uang dan lain sebagainya. Ya, mentang-mentang fisiknya kuat, yang lemah dia hajar habis-habisan. Nih manusia-manusia yang ad-durrul lil muslimin, memberikan mudarat bagi
orang-orang di sekitarnya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya perkara-perkara terji'u ila khoslataini, semua perkara yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah sukai itu adalah dua. At-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah, pokoknya menjadikan Allah satu-satunya, ya. Wasyafaqatu li khalqihi, memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk. Ya, jadi keberadaan kita tuh menebar kasih sayang, tenang. Ciri manusia yang memberi ketenangan, kalau dia hadir tuh, ya Allah, kok tenang hati saya. Kok senang nih pergaulan saya, rasanya juga tenang, ya Allah. Ini syafaqatu li khalqihi, kedatangannya memberikan kasih sayang buat orang-orang sekitar. Ya, ta'zimu lillahi ta'ala, dia mengagungkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan senantiasa memberikan kasih sayang bagi orang sekitar. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Artinya apa? Dua hal ini tuh ke atas sama ke sesama. Aqimus shalah, dirikanlah salat, hubungannya sama Allah, hablum minallah. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, hubungannya kepada sama manusia. Dia salat menandakan dia mengagungkan Allah, dia meminta kepada selain Allah. Dia zakat, tandanya berbagi kasih sayang kepada sama. Ada yang tidak mampu makan beras saja susah, kita kadang-kadang beras dibuang-buang. Ada yang dia tuh satu butir beras tuh Masya Allah sangat-sangat berharga. Satu telur ditambahin tepung dibagi 7 satu keluarga. Zaman-zaman dulu pernah kita ngerasain begitu ya Bu ya. Tuh orang-orang kampung sering tuh, telur sebiji dipotong 7, anaknya makan kenyang semua. Tapi ada orang modern zaman sekarang, anaknya jangankan satu telur satu anak 3 biji, 3 biji, 3 biji, 3 biji. Tapi nggak habis. Kemudian tidak bersyukur. Mah kok cuma 3 sih? Yang banyakan dong mah, tidak bersyukur. Ada anak dulu yang dia satu telur dipotong 7, tapi nggak ada yang ngeluh. Mereka mengatakan, alhamdulillah masakan ibu enak banget. Tuh kalau ingat-ingat momen-momen kayak gitu kita rindu ya Bu ya. Nah ini Masya Allah, atuz zakah, memberikan kasih sayang terhadap sesama, sedekah, zakat, ini ciri orang yang beriman kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, hafal Quran semua ibu-ibu sini. Masya Allah, luar biasa. Doa ya Bu ya. Jadi ada 3 orang itu dalam Al-Quran surah Ali Imran, yang mereka itu disebut orang-orang yang muhsinin, Masya Allah, di sisi Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik ketika dia lagi senang ataupun lagi sulit. Jadi kalau orang kaya sedekah udah biasa, tapi kalau orang gak punya dia sedekah luar biasa. Dan sedekahnya niatnya bukan lagi minta balasan dari Allah, ya Allah saya sedekah 100.000 minta dikembalin 100 juta ya Allah. Sedekahnya bukan karena Allah, tapi imbalan, minta dibalikin. Jadi hati-hati ibu, harus ditajdid lagi, diperbarui lagi niatnya. Saya mau sedekah biar dibalikin Allah sekian. Jangan. Ada lagi yang sedekah niatnya bukan karena Allah, pengen pujian dari manusia yang lainnya. Fis-sarra'i wad-dharra'i, baik itu sedekahnya secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Fis-sarra'i, sembunyi-sembunyi dia sedekah, atau wad-dharra'i kelihatan sama orang. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, kalau niat sedekahnya memang karena Allah. Ada orang sedekah dia ngeluarin 100.000, datang di majelis talim, sedekah di iterin. Begitu dia mau ngeluarin duit, ada 100.000, ada 2.000, yang dikeluarin yang mana? 2.000 tapi dilipat dulu sampai kecil biar kagak kelihatan sama sebelah. Aduh kelihatan juga, udah deh saya keluarin 100.000. Begitu pulang dia datang sama panitia pengajiannya, Bu, tolong dong kembaliin 99.500.
Emang kenapa? Tadi saya sedekah 100.000, kebanyakan. Habis mau minta kembalian tadi malu kan dilihatin sama orang-orang. Ini sedekahnya bukan lagi karena Allah, tapi mengharap pujian dari manusia. Jadi orang dermawan itu insya Allah Bu, kalau meninggal tuh diingat-ingat terus sama orang-orang sekitar. Saya punya saudara ya, orang Bintara sana Jakarta Timur. Itu belum lama sebulan sebelum Ramadan beliau meninggal, padahal usianya baru 48 tahun kalau nggak salah. Ya, sakit meninggal. Selama hidupnya itu nggak pernah lepas dia bawa dompet kemana-mana. Kalau kita kan bawa dompet kemana-mana buat jajan, buat shopping. Ya, kalau dia nggak, itu di dalam dompetnya ditaruh uang ratusan ribu. Totalnya tuh mungkin bisa 2 juta, 3 juta dia taruh di dompetnya. Kalau ketemu siapapun dia kasih cepet. Tetangga datang, emaknya dikasih, suaminya dikasih, anaknya dikasih. Saudara kita datang juga dikasih. Ini rajin tangannya memberi. Anak yatimnya piaraannya banyak yang dijagain sama dia, yang dipenuhi kebutuhannya. Ketika meninggal, masya Allah, tabarakallah, ibu itu kan datang orang takziah ya. Takziah itu biasanya ada yang kayak ngasih uang bela sungkawa gitu ya. Ini saya berduka cita, kita ngasih tambahan rezeki buat mungkin prosesi pengurusan mayit ataupun bagaimana. Masya Allah, ini ketika saya diceritain hasil dari uang takziah yang didapat ya, itu hampir sekitar 50 juta. Jadi maksudnya ada orang yang datang dia ngasih 5 juta, 10 juta, dan dia bilang, dulu saya selama hidup pernah ditolong sama ibu ini. Dulu selama hidup saya sering dikasih sama ibu ini, saya bales katanya. Tuh, masya Allah. Jadi orangnya tuh benar-benar ringan tangannya dalam memberi. Kadang sedekah itu kan sulit ya Bu ya. Makanya orang mau sedekah tuh setan bergelantungan di tangan kita. Jangan dah, jangan. Kagak usah, beli jilbab aja, beli jilbab katanya. Nah ini nih setan tuh menggoda kita, akhirnya maju mundur kita pengen sedekah. Jadi insya Allah ya, atuz zakah, orang yang rajin berzakat, orang yang rajin sedekah terhadap sesama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala yang lain, ushkurli wali walidaika. Ini dua perkara yang ke atas sama ke sesama. Ushkurli, bersyukurlah kepada aku kata Allah, sama Allah. Bersyukur kalian kepada aku kata Allah. Wali walidaik, bersyukur kalian kepada orang tua. Jadi dua arah nih, syukur sama Allah, syukur sama orang tua. Syukur sama Allah telah dikasih banyaknya nikmat ya Allah. Alhamdulillah saya masih sehat, afiat, mata saya masih bisa ngelihat, hidung saya masih bisa mencium, telinga saya masih bisa mendengar, kaki saya masih bisa melangkah. Syukurin sama Allah. Syukur sama orang tua. Alhamdulillah, kalau bukan karena ibu yang melahirkan saya, kalau bukan karena ayah yang mendidik dan membesarkan saya nggak bisa seperti sekarang ini. Nih dua perkara yang dia hubungannya sama Allah, hubungannya juga sama manusia. Jadi ini kata Allah yang paling disuka di sisi Allah, ketika dia mampu soleh sosial, soleh spiritual. Dia soleh sama Allah dan soleh sama sesama. Ada Bu, punten mohon maaf. Dulu di zaman Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim, ada sahabat yang datang kepada Nabi. Wahai Nabi, aku ingin bertanya, aku punya tetangga perempuan 2 orang nih. Yang satu dia nggak pernah sholat, yang satu dia rajin sholat. Yang rajin sholat, rajin ibadah, bagus hubungannya sama Allah, tapi tiap hari kerjaannya fitnah, gibah saudaranya sendiri. Yang satu lagi mungkin hubungannya nggak bagus sama Allah, sholatnya kurang, tahajudnya nggak pernah, tapi terhadap sama bagus. Bagaimana ya Rasul terhadap tetanggaku yang dia hubungannya bagus sama Allah, tapi ternyata sama sesama nggak bagus? Kata Nabi SAW, hiya finnar. Perempuan yang model begini dia di neraka. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya ya Bu ya. Nauzubillah. Dia sholatnya rajin 5 waktu, zakatnya rajin, sedekahnya rajin, hajinya sudah ditunaikan bahkan berkali-kali, dan pengennya harus dipanggil Bu Haji. Saya nih udah naik haji, jadi kalau ada yang manggil Bu Fatimah, hajinya kurang, Bu Haji Fatimah. Iya.
Udah dia haji, dia RT juga. Bu Haji RT Fatimah. Ya Robbi, panggilan haji itu panggilan orang ke kita. Ada yang manggil haji alhamdulillah, ada yang manggil hajah alhamdulillah, nggak ada yang manggil juga alhamdulillah. Jangan kita marah, saya udah hajah, panggilnya hajah. Hargain dong, 2 kali saya naik haji, ini haji 2 kali. Jadi kalau bisa disebut hajah 2 kali, siapa namanya gitu. Ini kayak tukang bubur naik haji ya Bu ya. Jadi jangan sampai demikian. Ini kata Rasul, hiya finnar. Yang model begini di dalam neraka. Ya Rabbi, dia bagus sama Allah tapi nyakitin sama sesama. Ghibah wal ghibatu tuzilul amal as-shalih, yang pernah saya sampaikan 4 mutiara dalam diri manusia. Salah satunya adalah amal solih. Tapi amal solih bisa lenyap, hilang, gugur, tidak bernilai di sisi Allah disebabkan karena al-ghibatu, rajin berghibah. Emang enak gibah tuh ya Bu ya. Insya Allah, bukan main lisan kita nih kalau bergibah. Betul? Enak gak Bu gibah Bu? Tapi ternyata dari lisan ini, dari lisan inilah yang mengantarkan kita kepada neraka. Makanya pilih-pilih teman ya. Seseorang itu kadar kesolihannya bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari kehadirannya. Sekali lagi, kehadirannya tuh ditunggu-tunggu, tapi ditunggunya bisa dalam 2 perkara. Ditunggu untuk saling bergibah, jadi teman gibah, atau ditunggu untuk saling beramal solih. Ada temen yang soleh, kalau dia belum datang kita nungguin, mana sih ya Allah, belum tenang kayaknya kalau belum ngelihat si ibu ini wajahnya. Ketika datang, alhamdulillah ya Allah, tenang rasanya. Cara ngomongnya, wajahnya, pancaran cahayanya, kesolihannya tuh timbul. Jadi kalau deket si beliau tuh atau si dia ini yang datang, kita pengennya tuh sholat, zikir, ingat sama Allah, sholat sunnahnya dikerjain. Kenapa? Ikut sama kawan yang ada di sebelah kita, lingkungan tuh pengaruh, circle pergaulan, siapa teman kita. Tapi ada orang yang ditunggu kehadirannya untuk maksiat. Si ibu ini mana sih? Dia paling tahu loh berita terbaru katanya. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum, itu dia. Belum duduk udah ditarik, sini Bu. Apalagi Bu? Begini loh, begini katanya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita jadi orang yang demikian, kehadiran kita dinanti-nanti untuk bermaksiat. Jadi ada teman yang mukanya tuh muka gibah. Muka gibah tuh kayak gimana ya? Kalau lagi dia gibah, ekspresinya tuh sangat mencerminkan kegibahannya. Ya, itu pernah lihat yang viral ya ibu-ibu ya? Dari nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak, suami. Pokoknya kalau gibah begitu dah model mukanya. Mulutnya maju-maju, matanya melotot-melotot. Jadi ekspresinya tuh total gitu ya, nauzubillah. Itu ada yang model seperti itu. Ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita nggak masuk, nggak masuk dalam kategori demikian ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu ibu-ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh satu saja. Saya lanjut nanti ke makalah yang kedua. Oh, kalau balasan pahala itu urusan Allah. Kalau Allah pengen langsung balas di dunia, itu urusan Allah. Kata Allah, double di akhirat pun aku balas. Jadi kasih sayang Allah ini luas. Di dunia dikasih, di akhirat juga dikasih. Di dunia dikasih dengan doa dari orang-orang solih, orang-orang yang kita sedekahi, ya. Kemudian orang-orang yang kita bantu. Di akhirat dibalas lagi sama Allah dengan kenikmatan syurga. Jadi orang yang dia dapat balasan oleh Allah di akhirat kelak 2 balasannya. 1 ridha Allah, yang kedua syurga Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu, mohon syurgamu, dan kami berlindung dari api nerakamu. Ridhaka wal jannah, ridhamu, syurgamu. Ada orang yang masuk syurga sudah merasakan banyak kenikmatan, dia masih sedih. Ditanya sama Allah, apa yang kalian inginkan? Dijawab oleh para penghuni syurga, ridhaka ya Rabb, kami pengen ridhomu ya Allah. Kami menikmati syurga beserta isinya, tapi nggak dapat ridhomu, rasanya tuh hambar. Contoh deh ibu, bu, ini di sini masih pada punya suami kan ya? Masih. Yang kagak punya mana? Nah, insya Allah punya lagi habis ini ya Nek ya. Mudah-mudahan doanya yang doain banyak gitu ya. Yang masih punya suami nih, kita punya suami. Kita minta sama suami, bang, beliin ngapa bang tas itu bang? Yang mana tuh yang harga 10 juta. Masya Allah, kata abangnya, pakai gegayaan pengen tas 10 juta. Udah yang 200 ribu juga bagus, itu modelnya sama, yang penting bisa nenteng, bisa bawa-bawaan kan, yang penting fungsinya. Cuman kan beda, gengsinya ada lagi ya. Ada tas yang harganya 1M, 2M jadi investasi. Saya kalau dikasih tas begitu saya bingung bu bawanya, takut hilang saya. Mau saya letakin sembarangan, orang seharganya rumah sama mobil ya bu ya. Tapi kan kalau tas kita murah mau digeletakin di mana juga silakan. Kalau tas mahal digeletakin sembarangan, dia kotor, kena ini, kena itu, sakit hati kita bu. Kenapa 1M harga tasnya? Ya Robbi, kita minta beliin tas sama suami. Kata suami, apapun yang mama minta akan ayah berikan. Ambil, bayar sendiri. Tapi enggak. Ini kalau suami yang dia bahasa anak muda sekarang ngetrit ya, ngetrit pasangannya itu like a queen. Tuh kalau kata anak-anak muda bu, paham gak Maji? Jadi di treatnya like a queen gitu ya. Dibahagiakan sama suami bagaikan ratu. Dia mau apa, mama mau apa, papa belikan. Mama mau makan apa, papa ajak ke restoran. Nah itu ada yang model begitu. Tapi kalau suami kita nggak begitu, pulang dari sini jangan ngambek sama suami kita. Ayah begini dong ayah, nggak gitu ya. Masing-masing punya kemampuan tersendiri. Kita minta sama suami, pah beliin itu dong pah, ambil mah selagi papa punya uang. Mah mama pengen baju ini, beli mah pesen. Mama pesen di Shopee, nanti papa transfer. Pah mama pengen makan ini, ambil. Pah mama pengen rumahnya yang model begini, bikin. Pah mama pengen punya mobil yang mobilnya warnanya sesuai outfit mama pah. Kalau baju mama lagi warna biru, bajunya mobilnya harus biru. Kalau bajunya pink, mobilnya harus pink. Pokoknya sesuai outfit mama. Kata suaminya, selagi papa ada, beli mah. Ya, jadi semua yang dipengen sama kita minta sama suami, dikasih. Tapi suaminya cuma ngasih dan tidak pernah memberikan kasih sayang, sekedar materi kenikmatan saja. Nyentuh nggak pernah. Ada yang 2 tahun kagak disentuh, ada yang 5 tahun kagak disentuh, ada yang hidup tapi seperti orang asing. Makanan ada, duit banyak, rekening penuh, tapi nggak pernah saling physical touch, nggak pernah saling sentuhan, nggak pernah saling deep talk, pillow talk, nggak pernah ngobrol. Ih mama cantik banget kalau mau tidur, alhamdulillah. Gini dong mah, pakai lipstick kalau mau tidur. Jangan datang kerumil doang pakai lipstick. Depan suami pucut bener bibirnya. Itu suaminya. Itu kan pillow talk. Rayuan, kasih sayang, tatapan cinta disentuh sama suaminya, ya Bu ya. Dicium kening kita, dibelai rambut kita. Seneng apa enggak, Bu? Seneng apa enggak? Enggak seneng. Lebih seneng disayang, disentuh suami enggak dikasih duit, apa kagak disentuh tapi duit banyak? Ya, kita mah nggak bisa dikasih pilihan Ustazah. Pokoknya maunya yang enak, disentuh juga, dikasih duit. Lah itu manusia ya. Ya manusia begitu. Ibu-ibu semua saya juga begitu ya. Jadi pengennya disentuh, uang belanja juga lancar. Tapi kan kadang ujian manusia berbeda-beda, ujian hidupnya. Ada yang lakinya tiap hari nyentuh terus. Kenapa nyentuh terus? Kagak ada kerjaan.
Ya dia di rumah aja kagak kemana-mana. Atau yang kedua, dia udah pensiun. Jadi disentuh terus, ayah nyentuh terus, ya habis ayah kagak ada kegiatan katanya. Udah deh. Ya Bu ya. Ada yang nggak pernah nyentuh saking sibuk dia kerja, dikejar deadline, apa tekanan dari atasan dan lain sebagainya, buru-buru nyentuh, mandang istrinya aja nggak sempet. Ya Bu ya. Jadi itu analogi kita dikasih kenikmatan, ya. Kenapa Bu? Ini curhat apa? Ini kayaknya dari lubuk hati terdalam nih, ya. Ibu, ini kita tipe yang mana tadi Bu? Sering dikasih sentuhan kasih sayang sama suami, uang juga lancar. Insya Allah kalau dilihat dari wajahnya bahagia semua, mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Ya Alhamdulillah. Kalau kita tipe yang demikian, pulang dari ngaji rumil langsung ketok pintu, tuk 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 tuk. Panggilnya jangan ayah lagi, yang beb. Nama WA-nya ganti, jangan suamiku lagi, my beloved husband, Habibi Albi, apalah pokoknya begitu ya. Leminho Indonesia. Ya terserahlah bagaimana ibu udah sukanya gitu ya. Iya ya pokoknya tunjukkan kemesraan. Kenapa? Rasa syukur kita sama suami. Ya, suami udah ngasih ridhonya, kasih sayangnya, dikasih kenikmatan rumah tangga yang luar biasa. Kita cium tangan sama suami, minta ridhonya, pulang dari sini ucluk-ucluk, ayang beb. Kata suaminya, ini kenapa istri kesambet apaan, tumben-tumben. Ya Bu ya, ada apa kok tumben-tumbenan, ini bini saya apa orang lain katanya. Buru-buru kita ambil tangannya, kita minta ridho, cium tangan bolak-balik. Kalau sama guru kita bolak-balik kan cium tangan. Ustadz, ustazah, Pak Kiai, ini orang begitu. Sama suami begitu Bu, ya Allah Bang, ya Allah Bang, terputar berkali-kali. Bingung suaminya, ini ada mau nih pasti nih, ada kepengen nih. Saking gak pernahnya begitu ya. Tapi insya Allah itu jadi reminder. Pulang dari sini siap begitu Bu? Siap apa enggak? Cium tangan suami bolak-balik, kasih senyuman buat suami, tanda syukur kita sama suami. Kalau yang belum nikah begitu sama orang tua, tanda syukur kita sama orang tua. Tuh hablum minallah, hablum minanas. Jadi begitu ya Ibu ya. Baik. Nah itu sudah terjawab. Kebaikan harus segera, jangan ditunda. Jadi kalau kita sekiranya mampu sekarang juga langsung, jangan entar deh, dientar-entar keburu terlantar, dinanti-nanti keburu mati, diikutin hawa nafsu setan tuh, dibisikin ya, hati-hati. Jadi kadang yang buat kita maksiat itu Bu, bukan bisikan setan tapi hawa nafsu, betul ya? Yang bikin kita berbuat dosa tuh hawa nafsu, itu faktor utama. Ada dua, setan, hawa nafsu. Jadi musuh terbesar kita setan sama hawa nafsu. Setan bisikin, hawa nafsu kepengen, jadi buat dosa. Setan bisikin, hawa nafsunya nggak kepengen, kenapa? Imannya kuat, nggak jadi dosa. Hawa nafsunya pengen, imannya turun, setannya nggak bisikin. Kata setan, nggak usah dibisikin, dia juga nanti zina katanya. Liatin aja tuh, kata setan. Ringan kerjaan saya, kalau godain dia mah liatin aja, nanti juga maksiat katanya. Tuh kata setan gak usah dibisikin, tapi hawa nafsunya kalah dengan rasa takut kepada Allah, jadi maksiat. Ya Rabbi. Ya, jadi penting banget kita berada di lingkungan yang tepat. Siapa teman kita? Teman terbaik kita yang pertama guru kita. Cari guru yang benar, biar kesolehannya tuh nular buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cari teman hidup yang benar. Pasangan kita, suami, istri, insya Allah itu ngasih positive vibes, ya, ngasih suasana yang adem, baik, positif. Punya istri suka ngaji tiap hari, ya Allah adem rasanya.
Punya istri, baca Qur'annya bagus, kalau ngedenger adem banget. Punya suami, kalau jadi imam bagus bacaannya, akhlaknya bagus. Nih, ini bakal menular. Tapi kalau kita punya pasangan, teman hidup, kawan bergaul yang tidak baik, itu cepat menular juga. Manusia ini cuma dua keadaannya, mempengaruhi, dipengaruhi. Mempengaruhi, dipengaruhi. Kita yang hadir seringan mempengaruhi apa dipengaruhi? Dipengaruhi ustazah. Suka ngikut sama orang. Padahal bagus jadi orang yang mempengaruhi, terlebih dia mempengaruhi dalam perkara yang baik. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian di sini dibahas Ruwiya an Uwais Al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, ini sahabat tabi'in ya. Annahu qal, bahwasanya ia berkata, marartu fi ba'di siyahati birahib. Satu ketika aku melewati pantai yang kemudian aku bertemu birahib dengan seorang pendeta. Fakultu, maka aku bertanya, ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yurqahal murid, apa derajat yang paling utama gitu ya, apa derajat awal yang bisa dicapai oleh seorang murid, orang yang lagi belajar gitu ya. Maka di sini dikatakan, qala, berkata rahib itu, pendeta itu, raddul mazalimi wa khifatuz zahri minat tabi'at, melawan kezoliman. Raddul mazalim yang harus dilakukan oleh kita yang belajar, yang tahu ilmunya, orang yang beriman kepada Allah, adalah orang yang kalau ada kezoliman di hadapannya dia bersegera untuk melawan kezoliman tersebut. Raddul mazalim wa khifatuz zahri minat tabi'at, dan meringankan punggung orang-orang sekitarnya. Dia punya tanggung jawab terhadap orang-orang sekitarnya, meringankan beban mereka. Itu orang yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian apalagi, fa innahu la yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw mazlumatun, ya, maka sungguhnya tidak akan meningkat, fa innahu la yas'adu, tidak akan meningkat amal seseorang, ya, ketika ia mempunyai tanggung jawab atas perbuatan zolim yang dia lakukan. Wa alaihi tabi'atun aw mazlumatun, ketika dia punya tanggung jawab terhadap kezoliman yang dia miliki. Jadi orang yang pengen derajatnya tinggi di sisi Allah adalah orang yang menolak kezoliman dan dia menolak dirinya untuk tidak berbuat zolim. Paham ya Bu ya? Kita bisa aja nih ngezolimin orang, tapi kita lawan kezoliman itu, ya Allah kuatkan saya untuk tidak berbuat zolim ya Allah. Ini orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Tapi orang yang derajatnya tidak bisa naik, tidak akan pernah tinggi di sisi Allah, adalah orang yang di punggungnya tuh banyak berbuat zolim. Dia nanggung kezoliman dirinya terhadap orang-orang sekitarnya. Paham maksudnya ibu-ibu ya? Jadi orang yang derajatnya tinggi tatkala dia mampu melawan kezoliman yang sebenarnya bisa dia perbuat. Contoh, kita bisa ngambil hak orang lain, nipu orang lain. Kita bisa nggak balikin hutang yang kita pinjam. Kita zolim apa enggak? Zolim. Tapi kita nggak mau melakukan hal demikian, ya Allah, maka saya kembalikan. Saya bisa saja menggibahi orang di sekitar saya, kawan saya, teman saya, saudara saya. Saya sakiti, saya fitnah habis-habisan, zolim dengan lisan kita. Tapi kita berusaha untuk menutup lisan kita untuk tidak berbuat zolim. Itu juga punya derajat tinggi di sisi Allah. Ada yang di KDRT sama suaminya, pak, ya Allah, rasanya mau saya tampar balik suami saya nih, ya, rasanya mau saya caci maki lagi, suami saya dicaci sama suaminya, dibalikin lagi dengan caci maki. Ketika kita bilang astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah, lindungin lisan hati saya untuk nggak ngebalikin kezoliman tersebut, ya Allah. Tuh orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak berbuat zolim. Dan ketika dia melihat kezoliman, dia mampu melerai kezoliman tersebut. Ini kata Uwais
Qarni ketika dia nanya kepada seorang rahib atau pendeta kala itu. Ya. Baik, satu lagi karena sudah jam 11 ya, Ibu ya. 11 lewat ini. Wal maqalatus saniyah, maqalah yang kedua ya. Ini qala Nabiyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bimujalasatil ulama'i. Hendaknya kalian itu atau hendaklah kalian duduk dengan para ulama, sering-sering datang ke majelis ilmu para ulama. Al-amilin. Siapa para ulama itu? Mereka yang sering berbuat atau bertindak sesuai dengan ilmunya. Itu yang disebut dengan ulama. Jadi ulama itu orang alim yang tahu ilmunya. Dia sholat, dia tahu ilmu sholat. Dia zakat, dia tahu ilmu zakat. Warisan, dia tahu ilmu waris. Baca Quran, dia tahu tajwidnya, dia tahu ilmunya. Maka bergaullah, hendaklah kalian sering-sering duduk dengan orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, al-fuqaha, orang-orang yang faqih dalam bidang agama. Kenapa? Karena mereka setiap melakukan sesuatu selalu dibarengi dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dulu hafalan ketika di pesantren, ada di kitab Zubat ya, di apa? Di syair-syair Zubat itu, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, dia enggak punya ilmu kemudian dia beramal. Udah enggak punya ilmu, enggak mau nyari ilmu, walaupun amalnya kenceng, a'maluhu mardudatun latuk balu, amalnya nggak diterima, latuk balu, mardudah, ditolak sama Allah. Kita sholat udah nggak tahu ilmunya, nggak mau nyari tahu tentang sholat. Kita mau zakat nggak tahu ilmunya, nggak mau nyari tahu juga. Jadi orang yang paling rendah derajatnya itu di sisi Allah adalah orang yang dia tidak tahu dan dia nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Paham nggak Bu ya? Maksud omongan saya, orang yang nggak berilmu dan dia nggak sadar kalau dia nggak berilmu, kemudian nggak mau cari ilmu. Ada orang yang nggak berilmu, tapi dia sadar bahwa dia tidak berilmu dan dia mau nyari ilmu. Ya Allah, saya nih kurang pemahamannya, saya nih bodoh mungkin ya Allah, saya kurang ilmu saya, maka saya sangat sadar dengan kekurangan ini, saya akan belajar dengan sebaik mungkin. Ada yang dia tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa, nggak tahu, cuman kagak mau ngaji. Masya Allah, ada nggak Bu? Kadang-kadang kita temuin orang demikian ya. Nauzubillah, takutnya kita sendiri yang begitu. Nauzubillah min zalik. Saya mah nggak perlu ngaji, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Ini tingkatan orang yang paling rendah. Dia kagak tahu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Ada tingkatan lagi yang naik dikit. Dia orang tahu, dia orang alim, tapi dia tidak sadar kalau dia orang alim. Paham ya Bu ya? Dia ini pinter, tahu ilmunya, paham pesantren berapa tahun, cuman dia nggak sadar kalau dia tuh alim dan apa yang dia sampaikan bisa jadi ilmu buat orang-orang sekitarnya. Udah, ilmunya disembunyiin. Udah, yang penting saya mah paham buat saya aja. Saya mah nggak usah jadi guru, nggak usah jadi ustadz, yang penting saya paham, nggak usah disampaikan. Sayang ilmunya tahunan dia cari tapi tidak disampaikan. Ada tingkatan selanjutnya, dia alim dan dia sadar bahwa kealimannya atau ilmu yang dia miliki harus diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini tingkatan yang paling pertama. Kalau kita nggak mampu jadi orang alim, kun aliman au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Kita nggak mampu jadi ulama, nggak mampu jadi guru, minimal jadi orang yang dekat sama guru. Kalau kita nggak mampu dekat sama Allah, minimal jadi orang yang dekat sama orang yang dekat sama Allah. Ngerti ya Bu ya? Diulang-ulang kata-katanya nih. Kalau nggak mampu dekat sama Allah, jadilah orang yang dekat sama orang yang dekat sama. Paham ya maksudnya? Ada guru kita dekat sama Allah, kita deketin. Kenapa? Biar kita dekat juga sama Allah. Ketularan baiknya. Makanya sini disebutkan alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalau kalian pengen cari kawan bergaul, teman duduk,
sering duduk-duduk nih di majelis-majelis ulama, majelis ilmu, rumil nih, rumah ilmu ya. Kenapa? Karena disitulah bisa kita lihat bagaimana ilmu yang kita dapat kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian apalagi wastima'i kalamil hukama, dan kemudian dengarkanlah perkataan orang-orang yang bijak, al-alimina bizatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi orang-orang bijak itu mereka yang dekat sama Allah, kemudian mereka yang secara ucapan dan tindakan juga sesuai. Ya Bu ya, ucapan dan tindakan juga sesuai. Dia pakai jilbab, dia menutup aurat sesuai dengan kadar ibadahnya. Ada orang, mohon maaf punten, dia pakai jilbab, menutup aurat, tapi berkhulwat dengan yang bukan mahramnya. Dia mojokan, pacaran, dia berzina, padahal pakai jilbab, digerebek lagi pakai jilbab. Yang salah bukan jilbabnya, tapi orangnya, akhlaknya, individunya. Gitu ya. Maka rajinlah bergaul sama orang, bukan yang hanya dia memperlihatkan secara simbol agamanya, bukan hanya memperlihatkan secara ucapannya, tapi tindakannya juga sesuai dengan ketentuan agama. Itu yang disebut dengan hukama, orang-orang yang bijaksana. Ya. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhil qalbal mayyita binuril hikmah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ya, sini disebutkan Allah itu dapat menghidupkan hati-hati kita yang mati dengan cahaya hikmah. Hikmah itu bisa hidayah, bisa ilmu yang manfaat, bisa nasihat dari orang-orang solih, bergaul dengan mereka, itu hikmah. Jadi kalau pengen hati kita hidup lagi, yuk sering-sering kejar hikmah itu lewat perantara orang-orang yang alim dan yang bijaksana. Ya Bu ya, Ibu, Bu, insya Allah yang hadir semua hatinya masih sehat, masih hidup ya. Karena sesungguhnya disebutkan hati itu terbagi 3. Jadi Sayyid Bakri Al-Maki mengatakan hati itu terbagi 3. 1, ada hati yang sehat, qalbun salim, hati yang sehat, qalbun salim. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga ada qalbun mayyit, hati yang mati. Kita yang mana kira-kira Bu? Udah pernah dicek apa belum? Insya Allah sehat mudah-mudahan ya. Jadi penyakit juga ada 3. Ada penyakit fisik, ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani, penyakit hati. Yang ketiga penyakit syahwat. Penyakit syahwat tuh ya itu, syahwat kita tuh susah dikendalikan, itu penyakit syahwat. Ada penyakit hati. Ini yang bikin kolbun marid, hati kita sakit gara-gara kena penyakit hati. Dengki, iri, takabur, sombong, ria, merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak suka melihat orang lain punya kenikmatan, penyakit hati. Orang baru beli mobil baru, keluaran terbaru, kita yang diangkut sama mobil ambulan masuk rumah sakit. Ya Bu ya, betul apa enggak? Betul, Masya Allah. Ya Rabbi, itu gara-gara penyakit hati. Dengki, tidak suka ngelihat orang tuh punya kenikmatan, didoain yang buruk-buruk. Ya Allah, cabut nikmatnya, hancurkan rumahnya. Buat kecelakaan mobil barunya ya Allah. Rubah kecantikannya dengan keburukan. Oh, didoain yang buruk-buruk, hati-hati, doa yang buruk kembali kepada orang yang mendoakan. Itu gara-gara penyakit hati, itu yang membuat kita jadi kolbun marid, hatinya sakit. Jadi kolbun salim itu hatinya masih sehat. Ya, itu gampang nerima hidayah, nasihat. Kalau ada nasihat jelek dia nangis. Dia malu sama Allah, dia perbaiki diri lagi. Dia suka datang ke majelis-majelis ilmu, suka mendengar kalam-kalam hikmah. Itu yang disebut dengan kolbun salim, hatinya masih sehat, dipenuhi dengan kebaikan, gak pernah iri dengki sama orang. Orang punya nikmat, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya juga dikasih nikmat begitu.
Mudah-mudahan dia berkah, saya juga dikasih keberkahan. Tuh begitu kalau orang punya nikmat. Ini kan zaman media sosial. Setiap orang sekarang memperlihatkan nikmatnya lewat postingan. Betul ya Bu? Siapa ibu-ibu yang suka bikin status di WA? Ada? Yang suka bikin status di Facebook? Ada? Yang di Instagram? Ada? Yang di TikTok? Ada, masing-masing. Silahkan. Tapi sekali lagi, ketika kita memposting hal tersebut, minta perlindungan kepada Allah dan jangan sampai membuat iri dengki orang yang melihatnya. Jangan dibuka semua kebaikan. Ibu posting suami, posting sudah terunggah, terupload. Di foto suaminya baru bangun tidur, cekrek. Dia posting, alhamdulillah 18 tahun pernikahan, begitu indah wajah suamiku tidak berubah ya Allah. Tidurnya nggak mangap, air liurnya nggak keluar. Alhamdulillah ganteng suami saya. Dilihat sama orang yang udah nggak punya suami, atau orang yang masih jomblo belum menikah, atau dia udah punya suami tapi suaminya kagak ganteng. Dengki hatinya. Mudah-mudahan umur suaminya kagak panjang katanya. Mudah-mudahan besok cerai katanya. Mudah-mudahan besok laki situ jadi laki saya. Nauzubillah tuh. Ibu ya, hati-hati, jangan berlebihan memposting kelebihan. Cukup kalau ibu foto sama suami, foto aja, foto biasa. Tapi fotonya juga jangan terlalu romantis. Ini foto digendong sama suami, dibikin lagu, kita bikin romantis. Ini kalau ketawa berarti begini, pernah lakuin. Ya Allah, ya nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Namanya laki sendiri, kalau laki orang baru salah. Ya silahkan, tapi sekali lagi tidak berlebihan dalam pose fotonya ataupun yang lainnya. Silahkan saja dan jangan memperlihatkan kelebihan-kelebihannya. Cukup kita yang tahu kelebihan pasangan kita. Ya, itu minta perlindungan sama Allah. Kita juga nih orang ketika ngelihat postingan orang lain di medsos itu bisa berbagai macam hati dan penerimaannya. Pertama, menerima dengan rasa syukur, senang. Alhamdulillah, Masya Allah, harmonis banget keluarganya, rumah tangganya. Lucu banget anak-anaknya, Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya punya keluarga yang begitu juga. Tuh, orang yang husnuzon, hatinya qalbun salim, sehat. Ada model hati yang kedua ketika ngelihat postingan orang, ria. Hari ini umroh, besok umroh lagi diposting, ria. Kayak nggak pernah aja jalan-jalan ke situ, padahal dia juga belum pernah. Jadi ketika kawannya pernah jalan-jalan ke situ, dia dengki. Hati-hati ya Allah ya Rob. Ada yang melihat dengan kedengkian, ada yang melihat kemudian mendoakan, ada yang melihat penuh dengan kasih sayang. Jadi macam-macam. Tergantung yang memandang itu bagaimana. Kita nggak bisa nyuruh orang tuh pandang saya dengan pandangan ini ya, nggak bisa. Tapi paling tidak kita yang harus memperbaharui niat ketika mengupload sesuatu. Ya Allah, saya niatnya bukan pamer, saya niatnya bukan pengen dengki, tapi hanya berbagi kebahagiaan dan mendokumentasikan yang kelak nanti bakal saya rindukan. Ibu jalan-jalan nih ke Jepang, kan nggak bisa tiap bulan ke Jepang, nggak kayak ke Sawangan ya Bu, bolak-balik kita Sawangan lah. Jepang mah mahal mau ke sana. Nyampe Jepang kita foto, didokumentasikan. Alhamdulillah ya Allah, dengan nikmat Allah saya udah nyampe ke Jepang. Jadi dokumentasi, saya taruh di HP takut kehapus, memorinya hilang. Saya upload ke media sosial, mudah-mudahan tersimpan kenangan ini nanti berapa tahun yang lalu muncul gitu ya Bu ya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak suka. Ada orang yang upload juga dia niatnya pamer, nih saya banyak duit loh udah nyampe Jepang. Situ mainnya masih Cinere aja gitu kan. Nah, hati-hati nih hati kita jangan sampai ria demikian ya. Nauzubillah, kita yang paling tahu ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun. Jadi hati ada berapa Bu? 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit ya, ada hati yang mayit, hati yang sudah mati. Oh, ini harus dihidupkan lagi nih. Maka hati yang sudah mati dihidupkannya binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan ilmu. Hatinya udah mati, nggak mau sholat, nggak mau sholat saya. Apaan sih sholat tuh?
capek saya sholat, tapi dia datang ke majelis ilmu, dia ketemu sama orang solih, dia lihat bagaimana tenangnya kehidupan orang-orang yang menjaga sholatnya. Binuril hikmah, datang cahaya hikmah ke hatinya. Ya Allah, ternyata rajin sholat, punya ilmu, adem. Saya ngelihat teman saya yang berilmu, guru-guru saya, berkah hidupnya ya Allah. Kenapa saya begini, empet hidupnya, gak ada perubahan. Sama suami tiap hari bertengkar, uang kurang aja, sama anak berantem gak ada habisnya. Bisa jadi karena ibadah saya yang tidak baik plus kurang ilmunya. Sekali lagi, binuril hikmah. Insya Allah cahaya hikmah itu yang menghidupkan kita. Di sini disebutkan ai al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat itu yang menjadi cahaya hikmah untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Kata Nabi, sebagaimana tanah yang sudah tandus, sudah mati itu bisa hidup dengan air hujan. Udah mati nih tanahnya nih, mau dikasih pupuk, dikasih apa, nggak hidup-hidup. Tapi ketika turun rahmat Allah melalui hujan, hidup lagi, subur lagi, hijau lagi. Kemarin pernah Bromo kebakaran tuh, ya kan, kebakaran karena satu momen atau kejadian. Udah kebakaran, gersang, jelek, disiram pakai air sebanyak apapun gak numbuh-numbuh juga. Ketika musim hujan datang, hijau lagi, lebat. Nih, kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sama kayak tanah yang udah tandus mati, kena air hujan hidup lagi. Itulah hati manusia. Dia udah mati nggak bisa menerima nasihat, kadang-kadang nggak bisa lagi melakukan amal kebaikan, sudah hilang rasa empati terhadap sesama. Ketika dia cari ilmu yang bermanfaat, dia tahu hukumnya, dia tahu bagaimana kondisi orang yang tidak berilmu, dia tahu bagaimana amal yang ditolak karena tidak ada ilmu. Di situ Allah hidupkan, yuhil qalbal mayyita, dihidupin lagi hatinya yang mati. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kurang lebih jalisu alaikum bimujalasatil ulama, bergaulah, banyakin sama orang-orang solih, sama orang-orang yang alim, sama orang-orang yang secara ucapan perbuatan tuh bisa ditiru. Karena lingkungan yang baik, sahabat yang baik, kawan yang baik itu bisa menunjukkan kepada kebaikan dan kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru sampai makalah yang kedua ya. Jadi ini udah masuk tentang ulama, ilmu dan ulama. Nanti insya Allah di pembahasan bulan depan itu ada wa fi riwayat Tabrani Abi Hanifah, ya. Itu ada qaul yang selanjutnya, ada sabda Nabi selanjutnya. Insya Allah masih tentang ilmu dan ulama. Jadi bulan depan masih sama bahasannya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan sehat afiat, insya Allah bisa hadir, dimudahkan langkahnya ke majelis ilmu, diistiqomahkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab boleh untuk 2 pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Ustazah. Ada yang mau bertanya? 2 orang. Silakan. Ya, sebentar. Siapa? Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah. Jadi yang tadi Ustazah sampaikan, ya, ada orang yang berilmu, kemudian tadi dia bisa menyampaikan ilmu itu, tapi kadang dia tidak juga mengamalkan. Ya betul itu. Jadi kalau kata orang Jawa mah jarkoni. Apa? Iso ngajar ora iso nglakoni. Jarkoni. Iya. Iya, iya seperti itu. Dan ya ada gitu, saya pernah lihat seperti itu, begitu. Jadi itu bagaimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini menarik sekali pertanyaannya. Kadang begini Bu, kita juga nyari guru kan pilih-pilih ya, betul ya? Dan jadi orang alim itu berat sebenarnya tanggung jawabnya. Karena ketika dia sampaikan ilmu pada orang lain, kan orang lain akan mencontoh apa yang dia sampaikan. Bukan hanya dia sampaikan, terkait juga amalan yang dia lakukan, perbuatannya. Maka penting untuk menjaga itu semua. Nah, orang-orang alim ketika dia habis menyampaikan, ini termasuk mohon maaf punten,
saya nyampein ke ibu-ibu nih. Saya nyampein ke ibu-ibu terkait apa yang saya tahu. Bukan berarti saya lebih baik dari ibu-ibu. Karena yang ingin saya sampaikan adalah ilmu yang yuk jadi reminder kita bersama. Jadi muhasabah kita bersama. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ngejalanin. Saya pun demikian yang berbicara. Pasti setiap habis saya tampil, setiap habis saya ceramah, itu di rumah tuh saya muhasabah diri. Kadang-kadang saya baru pulang nih habis ngaji, ya. Saya di mobil, apa ketika saya nyetir sendiri, saya suka berpikir, ya Allah, saya udah ngamalin apa belum ya? Saya gitu nggak ya Allah? Kadang-kadang saya malu sendiri, ya Allah, yang tadi saya ucapin tuh udah terlaksana apa belum ya? Ampuni saya ya Allah kalau yang saya ucapkan ternyata belum saya lakuin gitu, belum saya lakonin. Jadi kalau saya melakukan hal demikian, dan itu pesan yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah atau guru ketika dia hendak habis mengajar, itu yang diajarkan oleh guru saya dulu ketika di pondok. Jadi kalian kalau habis ngajar, bukan berarti kita yang paling tahu, bukan. Tapi karena kita tahu dan kita ingin berbagi, habis itu muhasabah diri. Saya udah ngamalin belum ya? Kalau saya belum ngamalin, ya Allah ampuni, mudahkan saya juga untuk mengamalkannya. Gitu, ya. Jadi jangan kita bilang, wah, itu dia yang nasehatin, ngajarin, tapi dia juga nggak ngamalin. Karena perkara amalan itu adalah yang paling berat. Betul ya Bu ya? Betul ya? Perkara amalan, siapapun, mau kita yang awam, mau dia kiai, mau ustadz, ustazah, mengamalkan apapun itu memang berat. Tapi kan nggak semua orang dikasih kelebihan untuk menyampaikan. Gitu ya. Jadi yang punya kelebihan untuk menyampaikan, yang punya ilmu walaupun sedikit, sebenarnya dikit bener, kalau dia tahu bagusnya disampaikan. Kalau gara-gara saya belum ngamalin, tapi saya tahu nih, akhirnya nggak ada yang mau nyampein, nggak ada yang bakal belajar. Kenapa? Saya takut belum ngamalin, ibu aja. Saya juga belum ngamalin, saya juga tahu sih sebenarnya. Nah kalau saling begitu, saling lempar-lempar, akhirnya nggak ada bakal pengajian. Nggak ada nyari ilmu di mana-mana. Paling tidak mereka yang sudah paham masalah mengamalkan atau tidak itu tanggung jawab mereka sendiri. Mereka sudah tahu hukumnya, bahkan mereka sudah dalam tingkatan alim. Kembali lagi urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita ambil yang baiknya. Ilmunya dapat, kita amalin. Masalah dia ngamalin apa enggak urusan dia. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sifa, Ya. mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Amin, ingin bertanya, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Kamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluquh." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang artinya orang yang paling baik, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah itu yang seperti apa akhlaknya kepada Allah atau kepada manusia? Yang kedua ada hadis juga atau hikmah yang bunyinya gini, su'ul khuluqi yu'di. Oke. Jeleknya budi pekerti itu menular gitu ya. Betul. Nah kita tahu misalnya di lingkungan kita itu ibu-ibu suka ngomongin orang gitu. Jadi kita gimana sikapnya? Apa kita di rumah aja atau kita ikut ngumpul tapi pura-pura nggak denger? Itu gimana? Iya. Itu aja, terima kasih. Betul, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kebaikan, sulhul kiwani itu tadi menular, betul. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Keburukan nular, kebaikan juga nular. Jadi kalau kita jadi orang yang gampang dipengaruhi, kita lihat-lihat, kita mau dipengaruhi dengan kebaikan atau keburukan. Kita berada pada lingkungan yang ternyata nggak baik nih, sering juga menularkan yang tidak baik. Penting untuk selektif memilih lingkungan mana yang mau kita datengin dan kita kasih jarak. Bukan diputus silaturahimnya. Ada orang yang dia ahli gibah, akhirnya kita putus, kita blok WA-nya, di blok medsosnya. Kalau ketemu nggak pernah disapa, itu salah. Itu namanya memutus tali silaturahim. Yang benar adalah membatasi pertemanan. Sekedarnya saja. Jadi kalau ketemu ada say hello, kita ngucapin salam, assalamualaikum, sehat, apa kabar, udah sekedarnya. Kalau dia nanti, bu tahu nggak sih itu, bu izin, assalamualaikum, saya mau ngaji dulu, langsung alihkan. Karena kalau kita terlalu akrab, kita tahu bakar nular keburukannya, ahli gibah dan lain sebagainya. Jadi sekedarnya saja. WA juga sekedarnya saja. Yang penting tetap terjalin silaturahim. Jadi pintar-pintar memilih lingkungan mana yang mau kita datangi, karena kita manusia cuma dua, dipengaruhi atau mempengaruhi.
baik keburukan dan kebaikan itu pasti menular. Makanya kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung agama kawannya. Kawannya siapa? Tukang minyak wangi, kecipratan wanginya bu, kita gak usah dikasih, duduk deket dia aja nempel wanginya. Apalagi dikasih, betul nggak? Bu, buat ibu nih, makin wangi kita. Itu menular. Kita bergaul sama pemulung yang suka bawa sampah, walaupun kita nggak bawa sampah, tapi gaul sama dia yang sering bawa sampah, baunya ketularan juga. Maka siapa yang jadi teman kita, itu yang menentukan kadar keimanan dan agama yang kita pegang. Ya. Nah kemudian bagaimana melihat orang yang sempurna imannya, yaitu dengan akhlak yang baik. Jadi tadi sebenarnya khoslatani la syai'un akhbas, khoslatani la syai'un afdol, itu sudah menjawab. Ya. Orang yang imannya sempurna di sisi Allah adalah orang yang mampu seimbang untuk mensolehkan dirinya secara sosial maupun spiritual. Jadi bukan cuman dia bagus sholatnya, zakatnya, sedekahnya, takutnya kepada Allah, tapi dia juga bagus akhlaknya sama manusia. Makanya kata Nabi tadi, perempuan yang rajin sholat, ibadah pada Allah, tapi sama tetangga usil, hiya finnar, yang kayak gini di neraka, nggak sempurna imannya.